Salam Indonesia, selamat siang pemirsa. Berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini edisi Senin 25 November 2013. Sejumlah informasi dari dalam negeri telah kami siapkan, diantaranya Wakil Presiden Budiono diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sebagai saksi dugaan korupsi Bank Senturi. Serta erupsi Gunung Sinabung masih terus terjadi. Saya Nur Tanti Purba, berikut berita selengkapnya. Pemirsa, pemilihan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Sabtu siang ricuh. Sejumlah alumni dan mahasiswa menolak pemilihan dekan yang dinilai tidak sesuai mekanisme. Pasalnya di antara 3 calon, salah satu calon merupakan orang dekat rektor yang tidak mengikuti syarat pencalonan. Pemilihan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi yang dilaksanakan di Aula Kantor Fakultas Sabtu siang berlangsung ricuh. Kericuan berawal ketika Rektor Unsrat, Donald Rumokoy, meninjau yang dinilai melakukan intervensi pemilihan dekan tersebut. Sejumlah alumni dan mahasiswa yang berada di lokasi langsung membentangkan spanduk dan meminta pemilihan dekan ditunda. Rektor yang melihat mahasiswa langsung menanyakan identitas salah satu mahasiswa kedokteran. Salah satu anggota Senat, Franswan Tania, langsung memotong pembicaraan karena sang rektor akan mengambil keputusan untuk menghukum mahasiswa yang datang dalam pemilihan dekan tersebut. Kericuan ini reda ketika petugas keamanan, alumnus, mahasiswa, dan senat langsung melerai pertengkaran tersebut. Namun tak lama berselang, alumni-alumni yang bermaksud masuk ke dalam ruangan untuk memantau dihadang petugas keamanan dan adu mulut, bahkan saling lempar botol air mineral. Pada tempatnya pimpinan universitas menanyakan nama mahasiswa. Apa ditanyakan nama mahasiswa? Kalau ujung-ujungnya sebentar mungkin para mahasiswa itu akan diskors. Itu sebabnya saya mengambil inisiatif, jangan tanya mereka. Saya yang bertanggung jawab. Saya yang meminta para mahasiswa untuk datang untuk sekali. Dan mereka setuju. Dari itu ada nama yang harus dimasukkan. Iya. Nah, terus itu kan itu kewenangan rektor untuk memilih 3 di antara 7. Ya. Bahkan kalaupun rektor misalnya mencoret tinggal 1, akan dilengkapi dengan 2 yang lain. Itu tidak ada yang salah kalau di dalam. Pemilihan Dekan Fakultas Kedokteran yang juga sempat tertunda sampai hari Sabtu sore akhirnya kembali ditunda sampai waktu yang belum ditentukan. Dari Manado, Sulawesi Utara, Rusdi Hamsyadin melaporkan. Malang menimpa PN, anak berusia 14 tahun yang menjadi korban perkosaan ayah tirinya sendiri. Yang lebih mengejutkan lagi, pelaku membeberkan bahwa putra tirinya yang merupakan kakak kandung PN diduga pernah menyetubuhi PN juga. Nyadi hanya bisa tertunduk malu saat digiring petugas kepolisian. Penangkapan pelaku ini terkait tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak tirinya sendiri yang berusia 14 tahun. Kejadian tersebut bermula saat korban yang akan menikah menyatakan jika dirinya tidak perawan lagi, lantaran telah diperkosa oleh Nyadi yang tak lain adalah ayah tirinya sendiri, pada calon suaminya Sumiran. Mendengar pernyataan calon istrinya tersebut, Sumiran mengajak korban ke puskesmas untuk melakukan tes keperawanan. Usai melakukan tes keperawanan didampingi calon suaminya, PN melapor ke Mapolres Prabu Muli. Tak berlangsung lama, usai menerima laporan tersebut, pihak kepolisian langsung bergerak cepat menangkap pelaku. Nyadi yang tak menduga dirinya akan dilaporkan berhasil ditangkap tanpa perlawanan di kediaman keluarga calon suami korban. Dari pengakuan pelaku, aksi bejatnya terhadap PN telah terjadi sebanyak 8 kali, terhitung sejak Juli 2013 lalu. Ironisnya, dari pengakuan pelaku tak hanya dirinya yang kerap menyetubuhi korban, namun kakak kandung PN juga pernah tertangkap basah menyetubuhi korban PN. Kini pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kasus ini pun masih dikembangkan oleh pihak Satuan Reskrim Polres Prabu Muli. Dari Prabu Muli, Sumatera Selatan, Ardian Syah Nugraha melaporkan. Ke informasi lain pemirsa, bentrokan yang terjadi di kampus Universitas Muslim Indonesia pada hari Rabu lalu antara Fakultas Hukum dengan Mapala diduga dirancang oleh kelompok tertentu yang sengaja menginginkan kondisi Kota Makassar tidak aman. Hal ini disampaikan Rektor UMI, Profesor Masrurah Mokhtar kepada sejumlah wartawan di Gedung Rektorat Kampus UMI. Menurut Rektor UMI Profesor Masrurah Mokhtar,
rentetan bentrokan yang terjadi di sejumlah kampus yang ada di Makassar merupakan kejadian yang direncanakan oleh pihak-pihak tertentu yang menginginkan kota Makassar tidak aman. Hal ini terjadi lantaran sebelum terjadi bentrokan di kampus UMI telah terjadi bentrokan di kampus lain yang kemudian bergulir ke sejumlah universitas, seperti Universitas Muhammadiyah, Universitas Negeri Makassar, serta Universitas 45. Mas Lurah menambahkan untuk mengantisipasi bentrokan yang terjadi di belakang hari, pihak kampus UMI akan mengumpulkan sejumlah organisasi kemahasiswaan yang ada di dalam kampus. Terkait para pelaku yang terlibat bentrokan, pihaknya dengan tegas akan memecat oknum mahasiswa yang terbukti terlibat bentrokan. Para pelaku kami akan istilahnya wassalam, kami memberikan pada orang tuanya untuk dibina kembali, dan kami pecat semua siapapun yang tertangkap itu merusak, kami akan pecat. Sudah berapa banyak yang ditangkap? Ini 3 nanti ini, 3 yang baru kami tahu, ada laporan 3 orang. Kalau masih ada lagi muncul, walaupun misalnya kemunculannya itu ada 10 orang, itu pun kami akan segera ya Bu, segera di pemecatannya. segera. Sementara itu, aparat kepolisian Polrestabes Makassar telah berhasil menangkap 5 pelaku bentrokan dan penikaman mahasiswa Fakultas Hukum Raditya yang menjadi pemicu terjadinya bentrokan di kampus UMI Rabu lalu. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Asri melaporkan. Pemirsa, sebanyak 5 rumah warga di kawasan padat penduduk di Jalan Bunga Ejaya, Kelurahan Bunga Ejaya, Kecamatan Bontoala, Makassar, Sulawesi Selatan, ludes dilalap api. Kebakaran diduga berasal dari hubungan arus pendek listrik dari salah satu rumah warga. Sedikitnya sekitar 10 unit mobil pemadam kebakaran milik Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar diterjunkan untuk memadamkan api. Angin yang cukup kencang membuat api cepat merembet ke rumah warga lainnya. Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan api lantaran sempitnya lokasi yang berada di kawasan padat penduduk. Sejumlah warga yang melihat rumahnya terbakar histeris karena tidak dapat menyelamatkan barang-barang miliknya. Katanya dari sini di belakang, dari atas. Terus Langsung menyeberang ke rumah nih, rumah berdekatan. ada barang-barang kata selamat Bu? Tidak ada barang yang selamat. Api baru berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran setelah 1 jam lamanya menyemprotkan air ke rumah yang terbakar. Sementara itu, kebakaran ini diduga akibat hubungan arus pendek listrik dari salah satu rumah warga. Meski tak ada korban jiwa akibat peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Asri melaporkan. Wapres Budiono diperiksa KPK terkait dugaan kasus korupsi Bank Senturi. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.